Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian. Perkenalkan saya Marsya Nazla Larsati yang akan menjadi narasumber pada hari ini mengenai peningkatan budaya literasi siswa. Nah, adapun tema yang akan saya bahas terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu membangun budaya literasi sekolah menuju sukses AKM atau asesmen kompetensi minimum, dan yang kedua yaitu meningkatkan literasi peserta didik melalui lembar kerja siswa atau lembar kegiatan siswa. Nah, sebelum masuk pada materi yang akan saya sampaikan, saya ingin Bapak dan Ibu sekalian memahami terlebih dahulu arti dari literasi itu sendiri lewat tayangan video berikut. Literasi. Apa itu literasi? Literasi apabila kita merujuk pada bahasa aslinya dalam bahasa Latin berarti literatus, artinya orang yang sedang belajar. Namun dalam pengertian bahasa Indonesia, literasi adalah kebanyakan kita mengartikan hanya dalam kecakupan membaca dan menulis dan dikorelasikan dengan buku. Namun dalam era milenial ini, literasi tidak sekedar hanya pada baca menulis buku saja, namun cakupannya sudah luas. Banyak juga karya-karya mulai generasi anak muda sekarang berupa visual. Jadi literasi merupakan proses pemaparan atau transfer informasi untuk memberikan pemahaman untuk orang yang memang sedang mempelajari untuk memahami hal-hal tersebut. Tadi apa? Apa itu literasi? Literasi. Saya kata literasi boleh searching nggak? Boleh. Bagi semua orang mungkin perspektif tentang literasi itu mereka hanya tafsirkan atau mereka hanya mengartikan literasi itu hanya sebagai sebatas membaca dan menulis. Tapi menurut saya literasi lebih dari itu. Literasi adalah bagaimana kita meningkatkan sumber daya manusia khususnya di Indonesia ini. Seperti itu. Miris sekali literasi di Indonesia ya. Memang kita melihat zaman sekarang anak-anak milenial yang hanya bisa bermain HP di sosial media dengan nongkrong-nongkrong yang tidak jelas dan kurang dengan mudah. Menurut saya literasi itu sekedar membaca, mungkin apalagi ya, literasi adalah tulisan-tulisan seperti itu. Ya. Ternyata masih banyak orang yang belum mengerti atau memaknai apa itu literasi. Literasi menurut bahasa Latin yaitu literatus, yang artinya orang yang belajar. National Institute for Literacy Education Development Center and UNESCO juga turut menjabarkan apa itu literasi. Baik, setelah menonton tayangan tadi, dapat kita simpulkan bersama bahwa literasi ini merupakan keterampilan yang nyata berupa kognitif dalam membaca, menulis, berbicara, menghitung, dan menyelesaikan masalah yang dimiliki oleh individu itu sendiri. Nah, berikutnya saya akan beralih pada subtema yang akan saya bahas pertama, yaitu membangun budaya literasi sekolah menuju sukses AKM atau asesmen kompetensi minimum. Nah, AKM atau Asesmen Kompetensi Minimum ini merupakan penilaian kompetensi mendasar yang diperlukan oleh semua siswa untuk mengembangkan kapasitas diri dan berpartisipasi positif pada masyarakat. Apa saja sih yang diukur di dalam AKM? Nah, yang diukur di dalam AKM ini terdiri dari literasi membaca dan literasi matematika atau numerasi. Nah, mengapa disebut AKM atau mengapa harus AKM? Karena asesmen kompetensi minimum atau AKM sendiri pada kata tersebut tuh tercantum kata minimum yang mana mengacu kepada tidak semua kompetensi di dalam kurikulum ini diukur di dalam AKM. Nah, yang kedua yaitu AKM akan mengukur keterampilan dasar seperti literasi membaca dan numerasi, di mana kompetensi tersebut dibangun dari jenjang dasar sampai menengah dalam suatu learning progression. Nah, selanjutnya yaitu AKM ini berbentuk survei dengan sampel siswa kelas 5, kelas 8, dan kelas 11.
yang mana tidak melaporkan hasil individu siswa namun laporan agregat yang berfokus kepada peningkatan internal dari waktu ke waktu, bukan komparasi antar kelompok. Nah, selanjutnya tujuan dari AKM itu sendiri yaitu untuk menghasilkan informasi yang memicu perbaikan kualitas belajar mengajar yang kedepannya akan meningkatkan hasil belajar murid. Nah, berikut komponen yang terdapat dalam AKM itu sendiri. Nah, di dalam literasi numerasi ini, di dalam kontennya ini berisi tentang bilangan, pengukuran dan geometri, data dan uncertainty, dan aljabar. Nah, yang selanjutnya untuk proses kognitifnya ini meliputi pemahaman, aplikasi, dan penalaran. Nah, sementara itu untuk konteksnya terdiri dari personal, sosial kultural, dan saintifik. Sementara itu untuk literasi membaca pada kontennya berisi mengenai teks informasi dan teks sastra. Sedangkan untuk proses kognitifnya berisi tentang menemukan informasi, interpretasi, dan integrasi, serta evaluasi dan refleksi. Sedangkan untuk konteks, berisi tentang personal, sosial budaya, dan saintifik. Nah, berikut contoh soal numerasi yang pertama. Selanjutnya terdapat soal numerasi yang kedua, Bapak Ibu bisa lihat sendiri. Dan ini untuk soal numerasi yang ketiga. Berikutnya kita masuk kepada contoh soal literasi membaca. Berikut contoh soal yang kedua dari literasi membaca. Dan berikut merupakan soal terakhir dari literasi membaca. Nah, selanjutnya hal-hal apa saja sih yang harus diperhatikan dalam penyusunan soal HKM? Nah, yang pertama yang harus diperhatikan yaitu stimulus yang ditulis sebaiknya bersifat edukatif, inspiratif, menarik, dan memiliki unsur keterbaruan. Yang kedua yaitu soal harus sesuai dengan indikator atau tujuan pengukuran. Yang ketiga, soal harus sesuai dengan kaidah penulisan soal yang terlampir. Yang keempat, stimulus gambar, kalimat, slogan, dan kutipan tidak mengandung unsur iklan, promosi produk, komersil, atau instansi. Selanjutnya yaitu ilustrasi soal tidak mengandung unsur sara, kekerasan, pornografi, politik, atau konten yang menimbulkan dampak negatif. Nah, selanjutnya yaitu tidak menggunakan nama orang yang masih hidup karena dapat diinterpretasikan mempromosikan tokoh tersebut. Yang selanjutnya yaitu stimulus, gambar, teks, data, atau kutipan apapun sebaiknya dari sumber yang kredibel atau valid dan dituliskan sumber asalnya secara lengkap. Dan yang terakhir, stimulus maupun soal menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah, bagaimana sih caranya membangun literasi di sekolah? Yang pertama yaitu pahami dulu kondisi sekolah tersebut, mengenai bagaimana tingkat literasi siswa selama ini, bagaimana literasi guru selama ini, dan bagaimana dukungan sekolah tersebut terhadap kegiatan literasi. Nah, yang kedua yaitu melakukan rancangan program, di mana Bapak dan Ibu beserta sekolah, bersama-sama dengan sekolah, dapat membuat program untuk literasi di sekolah. Yang kedua yaitu membuat rancangan bagaimana program tersebut dapat dilakukan. Selanjutnya, Bapak Ibu membuat rancangan bagaimana cara menilai proses yang sudah dilakukan. Dan yang terakhir, membuat rancangan
bagaimana cara merefleksikan kegiatan yang sudah dilakukan. Nah, selanjutnya yaitu lakukan proses, di mana dalam proses ini Bapak Ibu melakukan apa yang sudah dirancang sebelumnya. Selanjutnya yaitu melakukan pemantauan dan penilaian. Dan berikutnya yaitu lakukan refleksi terkait program tersebut. Dan berikutnya Bapak Ibu bisa mengulangi siklus tersebut. Nah, bagaimana sih untuk sukses dengan AKM ini? Nah, untuk menyambut sukses dengan AKM ini, Bapak Ibu dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti apakah Bapak dan Ibu sudah memahami tentang AKM itu sendiri? Nah, yang selanjutnya yaitu apakah Bapak dan Ibu sudah mampu membuat soal AKM? Yang selanjutnya yaitu apakah Bapak dan Ibu sudah mampu mengajar sesuai dengan kompetensi awal yang dimiliki oleh siswa? Berikutnya yaitu apakah Bapak dan Ibu sudah mampu menganalisis hasil AKM? Dan yang terakhir, apakah Bapak dan Ibu sudah mampu membuat tindak lanjut dari hasil AKM tersebut? Nah, jika ada lebih dari satu jawaban yang belum paham ataupun mampu, maka Bapak Ibu dapat membuat program mengenai apa yang akan dilakukan ke depannya, bagaimana cara melakukannya, bagaimana cara mengevaluasinya, dan bagaimana tindak lanjutnya. Nah, selanjutnya saya akan beralih kepada tema kita yang kedua, yaitu meningkatkan literasi peserta didik melalui lembar kerja siswa atau lembar kegiatan siswa. Apa sih lembar kegiatan siswa itu? Lembar kegiatan siswa atau student worksheet merupakan lembaran-lembaran yang berisi tugas yang harus dikerjakan oleh siswa yang berisi petunjuk, langkah-langkah untuk menyelesaikan suatu tugas. Nah, tugas-tugas tersebut dapat berupa praktik ataupun teori. Nah, selanjutnya yaitu apa sih tujuan LKS itu sendiri? Tujuan LKS itu sendiri yang pertama yaitu membangun siswa dalam mengembangkan konsep. Yang kedua melatih siswa untuk menemukan dan mengembangkan keterampilan proses. Yang ketiga membantu siswa dalam memperoleh informasi tentang konsep yang dipelajari melalui proses kegiatan pembelajaran secara sistematis. Yang keempat, membantu siswa dalam memperoleh catatan materi yang dipelajari melalui kegiatan pembelajaran, serta yang terakhir sebagai pedoman guru dan siswa dalam melaksanakan proses kegiatan pembelajaran. Nah, adapun langkah-langkah dari penulisan LKS ini, yang pertama yaitu melakukan analisis kurikulum, yang kedua menyusun peta kebutuhan LKS, yang ketiga menentukan judul LKS, yang keempat menulis LKS itu sendiri, dan yang kelima menentukan alat penilaian. Nah, adapun syarat-syarat LKS ini terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu didaktik atau terpenuhinya asas-asas pembelajaran efektif, di mana LKS ini harus bisa mengajak peserta didik untuk aktif dalam proses pembelajaran. Selanjutnya yaitu LKS ini harus memberikan penekanan pada proses untuk menemukan konsep, memiliki variasi stimulus melalui berbagai media dan kegiatan peserta didik. Selanjutnya, LKS ini harus dapat mengembangkan kemampuan komunikasi sosial, emosional, moral, dan estetika pada diri anak. Dan yang terakhir, pengalaman belajar ditentukan oleh tujuan pengembangan pribadi. Nah, yang kedua yaitu konstruksi. Biasanya konstruksi ini berkaitan dengan kebahasaan, di mana LKS ini harus menggunakan bahasa yang sesuai, menggunakan struktur kalimat yang jelas, menghindari pernyataan yang terlalu terbuka, memiliki tujuan belajar yang jelas serta bermanfaat, dan menyediakan ruang yang cukup pada LKS sehingga peserta didik dapat menulis atau menggambarkan sesuatu pada LKS tersebut. Nah, yang terakhir yaitu teknis berkaitan dengan penulisan berdasarkan kaidah yang telah ditetapkan, di mana dilihat dari segi penampilannya,
konsistensi tulisan yang digunakan, dan yang terakhir penggunaan gambar yang tepat. Selanjutnya, bagaimana sih meningkatkan literasi peserta didik melalui lembar kerja siswa? Nah, berdasarkan penjelasan-penjelasan di awal tadi terkait literasi dan beberapa penjelasan mengenai LKS yang sudah saya jelaskan sebelumnya, Bapak dan Ibu sekalian pasti dapat memahami bagaimana untuk menjawab pertanyaan tersebut mengenai meningkatkan literasi peserta didik melalui lembar kerja siswa atau lembar kegiatan siswa, yaitu dengan memahami dengan benar apa arti literasi itu sendiri dan memahami pula penjelasan-penjelasan terkait LKS yang mana dapat Bapak dan Ibu sekalian pergunakan agar bisa menghasilkan LKS yang berkualitas. Nah, dengan LKS yang berkualitas ini tentu daya literasi peserta didik juga akan meningkat. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua, serta diharapkan pula Bapak dan Ibu mampu turut berkontribusi dalam meningkatkan budaya literasi peserta didik, baik melalui AKM, LKS, dan lain sebagainya. Saya Marsha pamit undur diri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.